Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri tuh masih mengenai episode kelimanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi ya jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, kesampingkan dulu mengenai Loli Pincang, karena kali ini tuh sendiri kita bakalan bahas mengenai masa lalunya dari si Ichinose. Ya, si cantik yang suka nguntil. So, dalam pertarungan Ichinose melawan Arisu pada episode kelima nantinya, kita akan melihat bagaimana Ichinose akan membenarkan rumor mengenai dirinya. Yang sebelumnya itu pihak dari Arisu menyebarkan fitnah mengenai si Ichinose ya, yang merupakan seorang kriminal di masa lalu. Ya, meskipun hampir semua tuduhan itu adalah hoax, namun ada satu tuduhan yang benar terjadi di masa lalunya si Ichinose, yaitu mengenai Ichinose yang pernah mengambil barang milik orang lain. Lebih tepatnya itu adalah di sebuah department store ataupun pusat pembelanjaan gitu. Nah, untuk menceritakan mengenai bagaimana kejadian itu bisa terjadi, maka kita juga harus sedikit menyinggung mengenai keluarganya dari si Ichinose, dimana Ichinose ini tuh lahir dari keluarga menengah ke bawah. Ekonominya cukup sulit untuk seorang ibu yang harus menghidupi kedua anak perempuannya. Nah, Ichinose hidup dan tumbuh besar bersama dengan adik perempuannya yang berada di kelas 2 SD, sedangkan ibunya sendiri harus bekerja keras gitu kan untuk biaya makan dan juga sekolahnya si Ichinose. Dimana saat itu Ichinose sudah berada di kelas 3 SMP ya. Iya, beberapa bulan lagi menuju hari kelulusannya. Dan di sini Ichinose itu pernah berpikir ataupun memiliki impian ketika dia lulus SMP nanti dia ingin bekerja dan membantu perekonomian ibunya. Namun ibunya itu menolak gitu kan. Nah, ibunya itu ingin Ichinose ini tuh bisa yang namanya itu merasakan masa-masa pendidikan SMA-nya itu waktu muda gitu kan. Jadi Ichinose itu harus disuruh sekolah aja, nggak usah jadi orang yang bertanggung jawab untuk keluarganya, biar ibunya aja yang kerja gitu. Maka dari itulah ibunya si Ichinose ini tuh bekerja lebih giat daripada yang sebelumnya. Sampai ada satu waktu gitu kan, ibunya Ichinose ini tuh jatuh sakit karena kebanyakan bekerja lah gitu. Dan hal itu berdekatan dengan hari ulang tahunnya si adiknya si Ichinose itu sendiri. Dan pada zaman itu adiknya tuh pengen banget punya yang namanya itu pita rambut, dimana pada zaman tersebut gitu kan ada satu tren pita rambut yang cukup terkenal banget, dan itu harganya mencapai 10.000 yen, dan kalau dirupiahkan itu bisa sampai 1 jutaan gitu kan. Dan si adiknya tuh pengen punya itu pita rambut. Nah, sebelumnya gitu kan adiknya tuh nggak pernah yang namanya itu minta-minta kepada kakaknya ataupun ibunya sendiri, karena adiknya itu udah tahu lah perekonomian keluarganya itu kayak mana, dan mereka itu hidup dengan rasa syukur yang cukup lah gitu kan untuk bisa menikmatin hidup mereka tanpa hal-hal yang megah banget. Tapi kali ini tuh beda. Si adiknya tuh pengen hadiah ulang tahun untuk bisa memiliki pita tersebut. Dan disinilah akhirnya Ichinose ini tuh mencoba untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu mencuri itu pita rambut karena dia nggak punya uang buat belinya secara legal gitu kan. Emang kayak bocil kematian gitu kan, minta pita itu harganya 1 juta. Gila, itu mahal banget gitu kan untuk satu buah pita doang. Nah, melihat hal tersebut akhirnya Ichinose itu melakukan yang namanya tuh suatu tindakan yang mungkin ilegal gitu kan. Melihat ibunya juga udah sakit-sakitan dipita-pintain gitu kan sama adiknya, pengen yang namanya itu pita rambut tersebut sambil nangis-nangis. Dan Ichinose pun akhirnya gelap mata dan membenarkan kalau semua orang itu setidaknya itu pernah melakukan kejahatan di dalam hidupnya itu satu kali. Dan Ichinose pun mengambil bagian dari itu, dimana pada hari ulang tahun adiknya Ichinose itu pergi ke sebuah department store untuk mencuri cepit rambut tersebut dan memberikannya kepada si adiknya. Ya, awalnya Ichinose itu ragu gitu kan, namun karena udah kepalang basah dan digas aja lah sama si Ichinose ini tuh sendiri. Tapi dengan satu syarat ya, Ichinose itu berkata kepada adiknya kalau dia tuh nggak boleh kasih tahu emaknya gitu kan, kasih tahu ibunya kalau dia punya pita rambut itu. Tapi ya namanya juga anak-anak gitu kan, dimana saat mereka itu berkunjung ke tempat ibunya yang sedang dirawat, adik Ichinose itu menggunakan pita tersebut. Dan itu langsung membuat ibunya si Ichinose ini tuh marah lah gitu kan. Dan dengan cepat langsung mengembalikan pita tersebut itu kembali ke tokonya bersama dengan Ichinose tentunya. Dan mereka tuh minta maaf lah di sana karena udah mencuri barang yang bukan milik mereka gitu kan. Ya, walaupun ibunya Ichinose ini tuh masih sakit gitu kan, tetap aja dia memaksakan diri untuk mengembalikan pita tersebut itu ke toko yang sudah dicuri sama si Ichinose tersebut. Dan itu benar-benar kejadian yang cukup luar biasa. Dan di sini Ichinose itu merasa malu banget akibat berita mengenai dirinya yang menguntil gitu kan, dan mulai tersebar dengan cepat di teman-teman waktu SMP-nya dulu gitu. Sampai-sampai si Ichinose ini tuh ya mengurung dirinya lah gitu kan, malu gitu kan buat ketemu sama teman-temannya. Tapi dengan
dengan hal tersebut Ichinose itu nggak jadi dilaporin ke pihak yang berwajib ataupun kepada pihak kepolisian. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah gambaran masa lalunya dari Ichinose mengenai salah satu rumor yang disebarkan oleh pihaknya si Arisu, si loli pincang tersebut, yang menjadi headline utama dari isi volume ke-9 pada adaptasi light novelnya itu sendiri. So, jadi intinya episode kelimanya nantinya kita akan melihat bagaimana masa lalu dari Ichinose bakalan dianimasikan. Dan walau aku yakin akan lebih banyak hal-hal yang di skip ataupun bakalan lebih disederhanakan pada episode kelimanya nanti, mengingat adaptasi dari season ketiga kali ini sendiri tuh memang dirancang ngebut banget kayak abang-abang racing gitu kan. Tapi ya kita nikmatin aja lah untuk season ketiganya kali ini, yang mana episode kelimanya itu sendiri bakalan kembali tayang pada tanggal 31 Januari 2024, itu hari Rabu malam Kamis jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Nggak tahu kalau di timur dan di tengah itu bakalan lebih cepat atau enggak penayangannya. Jadi ya kita tungguin aja lah. Dan ya untuk nontonnya sendiri kalian bisa nonton ini anime itu di aplikasi Beastation tentu aja dengan akses premium. Tapi ya kalau kolom pencariannya itu pasti nggak premium sih. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Seperti biasa sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.